Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Anas Oliverula, mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Bangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Sesuai dengan judulnya, kita akan sama-sama belajar mengenai sejarah komunikasi manusia dan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Langsung aja simak video penjelasan berikut ini. Seberapa penting komunikasi bagi kehidupan manusia? Komunikasi memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat menghindari komunikasi dan juga agar bisa menganalisa impact positif dan negatif sehingga bisa dipelajari dan mengembangkan manfaat-manfaat komunikasi dalam kehidupan. Menurut Everett M. Rogers dalam bukunya Teknologi Communication, dibagi menjadi 4 fase yang terdiri dari era komunikasi tulisan, era komunikasi cetak, era komunikasi telekomunikasi, era komunikasi interaktif. Kita bahas era komunikasi tulisan. Era ini merupakan era pertama yang dipelopori oleh bangsa Sumeria. Era ini dimulai dari 4000 sebelum Masehi hingga sekarang. Bentuk komunikasi pada era ini melalui tulisan yang kita kenal sekarang. Orang-orang zaman prasejarah sebelum mengenal abjad, sehingga mereka berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Biasanya mereka menuliskan simbol-simbol di dinding goa tempat tinggal mereka. Seiring berjalannya waktu, simbol-simbol yang mereka gunakan berubah menjadi abjad yang kita kenal sekarang ini. Era komunikasi tulisan ini merupakan era yang menggunakan konsep yang mempermudah komunikasi pada zaman dahulu. Yang kedua adalah era komunikasi cetak. Era pencetak atau yang disebut era komunikasi cetak ini, Rogers menjelaskan dalam fase ini merupakan komunikasi yang terjadi pada manusia sudah semakin maju dan telah memanfaatkan teknologi cetak. Era sebelum mesin cetak ini yang ditemukan oleh Gutenberg pada tahun 1456. Mesin ini disebut sebagai mesin pers, namun tetaplah pada era ini terdapat sebuah kelebihan dan kelemahan. Walaupun penemuan ini adalah penemuan yang sangat besar pada manusia pada zaman itu, tetapi pada zaman itu masih banyak yang belum dapat menggunakan mesin berteknologi tinggi ini atau buta teknologi. Teknologi yang ditemukan saat itu harus dipelajari lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penggunaannya. Sementara itu, pada tahun 1839, Daguerre melakukan praktek fotografinya untuk digunakan dalam koran. Dahulu sebelum mesin cetak ini muncul dan berkembang, perkembangan informasi berjalan sangat lambat dan buku-buku bacaan pun hanya tersedia dalam jumlah yang sedikit, dan hal ini dikarenakan pada zaman dahulu teknologi untuk memperbanyak buku hanya dilakukan secara manual, yaitu dengan tulis tangan. Yang ketiga adalah komunikasi telekomunikasi. Menurut Rogers, pada era ini mulainya berkembang pesat pada tahun 1800-an yang memasuki era teknologi. Era komunikasi teknologi ini adalah era penggabungan antara komunikasi dengan teknologi. Pada era komunikasi teknologi ini, setiap komunikasi yang dilakukan membutuhkan sebuah alat atau channel atau perantara. Rogers memulai era ini untuk mengambil momen pada saat itu Samuel Morse pada tanggal 14 Mei 1846 44 menemukan suatu cara untuk menyampaikan pesan melalui telegraf. Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon untuk pertama kalinya. Guglielmo Marconi mentransmisikan pesan melalui radio. Lee De Forest menemukan kualitas pengeras suara dari tabung hampa. Era komunikasi teknologi ini membangkitkan rasa independen masyarakat luas, karena pada era ini dituntut untuk mengerti teknologi agar dapat berkomunikasi dan agar tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya ialah era komunikasi interaktif 1946 hingga kini. Era yang paling terakhir ini adalah era komunikasi telematika yang digabungkan dari dua aspek, yaitu aspek telekomunikasi dan era informatika. Era ini berkembang teknologi yang bidangi informatika dan teknologi yang bersifat modern. Rogers mencatat era ini berawal dari ditemukannya ENIAC pada tahun 1946, sebutan dari perangkat komputer sederhana yang memiliki lebih dari 1.800.000 tabung hampa udara di Universitas Pennsylvania. Begitupun perjalanan dari era komunikasi yang panjang dan penuh masa. Kehidupan yang sangat kompleks ini membutuhkan komunikasi. Nah, pembahasan selanjutnya ialah mengenai sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi ini, ilmu komunikasi adalah salah satu disiplin ilmu yang masuk dalam kelompok ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama periode tradisi retorika, yang kedua periode pertumbuhan ilmu komunikasi, yang ketiga periode konsolidasi, dan yang keempat adalah periode teknologi komunikasi.
Tiap-tiap periode masing-masing memberikan karakteristik tersendiri terhadap penekanan bidang studi dan konteks peristiwa komunikasi yang diamati. Berikut adalah penjelasan mengenai kondisi dan perkembangan ilmu komunikasi pada setiap periode. Yang pertama adalah periode tradisi retorika. Perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno beberapa tahun ratus yang lalu sebelum Masehi. Pengertian retorika menurut Aristoteles menunjuk kepada segala upaya yang bertujuan untuk mempersuasi. Secara lebih lanjut, Aristoteles menyatakan bahwa retorika mencakup tiga unsur yakni etos, kredibilitas sumber, patos atau hal yang menyangkut emosi atau perasaan, dan logos adalah hal yang menyangkut fakta. Dengan demikian, upaya persuasi menurut Aristoteles menuntut tiga faktor yakni kredibilitas dari pelaku komunikasi yang melakukan kegiatan persuasi, kemampuan untuk merangsang emosi atau perasaan pada pihak yang menjadi sasaran, serta kemampuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung atau logika. Pokok-pokok pikiran Aristoteles ini kemudian dikembangkan lagi oleh Cicero dan Quintilian. Menurut mereka menyusun aturan retorika yang meliputi 5 unsur yaitu invetio atau urutan argumentasi, yang kedua dispositio pengaturan ide, yang ketiga eloquitio gaya bahasa, yang keempat memori keingatan serta pronunciatio atau cara penyampaian pesan. Kelima unsur ini menurut Quintilian dan Cicero merupakan faktor penentu keberhasilan upaya persuasi yang dilakukan oleh seseorang. Yang selanjutnya adalah periode pertumbuhan pada tahun 1900-an perang atau pada Perang Dunia Kedua. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial barangkali dapat dikatakan sebagai awal pada abad ke-19. Sedikitnya ada tiga perkembangan yang penting yaitu yang pertama, penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, radio, televisi, dan lain. Yang kedua adalah proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Yang ketiga adalah pecah perang dunia pertama dan kedua. Semua perubahan ini memberi bentuk atau arah kepada bidang ilmu komunikasi yang terjadi masa ini. Secara umum bidang-bidang komunikasi ini yang berkembang pada periode ini adalah hubungan komunikasi yang bersifat politis kenegaraan, peran komunikasi dan kehidupan sosial. Selanjutnya adalah periode konsolidasi atau Perang Dunia Kedua sampai 1966. 60-an. Pada periode ini disebut sebagai periode konsolidasi karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial atau yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu. Sedikitnya ada 7 yang punya andil besar dalam periode ini. Mereka adalah Harold Laswell, ahli ilmu komunikasi, Ruth Lewin, Carl I. Haufold, ahli psikologi komunikasi, Paul F. Lazarford, ahli sosiologi, Wilbur Schramm, para pendiri atau perintis ilmu komunikasi atau The Founding Fathers, dan adalah Colt Esenan dan Norbert Wiener sebagai insinyur-insinyur komunikasi yang menciptakan istilah mass communication, komunikasi massa, dan communication research atau penelitian komunikasi. Cakupan bidang studi komunikasi mulai diperjelas dan dibagi dalam 4 bidang tataran: komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok atau organisasi, komunikasi makrososial, serta komunikasi massa. Disebut demikian karena pokok-pokok pikiran mereka dipandang sebagai landasan bagi pengembangan teori komunikasi. Dan yang terakhir adalah periode teknologi komunikasi pada tahun 1960-an hingga sekarang. Sejak tahun 1960-an ini berkembang ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers 1986, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin ilmu yang masuki pada periode take off atau tinggal landas sejak tahun 1956. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi seperti komputer, VCR, TV kabel. Yang kedua, tumbuhan industri media yang dijangkau tidak hanya bersifat nasional tetapi juga regional dan global. Yang ketiga, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global atau internasional, khususnya dalam konteks-konteks center primacy atau pusat dan sekelilingnya. Dan yang keempat adalah semakin gencarnya kegiatan membangun ekonomi di seluruh negara, serta yang kelima semakin meluasnya proses demokrasi, ekonomi, dan politik. Dari pembahasan sejarah komunikasi manusia dan sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat simpulkan bahwa kronologi suatu perkembangan zaman dari waktu ke waktu tidak keluar dari adanya faktor komunikasi yang dilakukan manusia. Manusia tidak dipastikan tidak dapat hidup tanpa berkomunikasi karena manusia adalah makhluk homo socius yang membutuhkan komunikasi. Maka dari itu terjadilah perkembangan-perkembangan komunikasi yang dapat kita sebut juga sebagai era komunikasi. Tidak heran di era ini manusia semakin bergantung kepada teknologi karena perkembangan yang semakin pesat yang diharapkan manusia semakin bijak dalam pemakaian teknologi di era ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi wawasan dan pengetahuan
dan memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.